Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Tong Samcong melakukan perjalanan ke barat, yaitu ke Arab. Tong Samcong yang hidup di zaman dinasti Tong pada 618 sampai 907 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 570 sampai 633 Masehi, adalah seorang muslim atau Islam, bukan pengikut Buddha atau Nabi Gautama seperti anggapan sebagian orang. Minimal ada 3 alasan yang menguatkan argumen bahwa beliau adalah seorang muslim yang taat lagi soleh, sehingga telah bersusah payah selama 17 tahun untuk mengembara dan menjemput kitab suci di barat setelah mendengar berita dari para pedagang jalur sutra. Jalur perdagangan sutra telah berlangsung sebelum Masehi. Wilayah barat itu Arab, sedangkan India Selatan, dan perjalanan 17 tahun mencari kitab suci itu dari timur, dari provinsi Zhejiang ke barat lewat jalur sutra untuk menuju ke Arab. Perjalanan ini dilakukan setelah pemuda alim tersebut mendapatkan kabar berita dari para pedagang lintas benua atau pedagang jalur sutra yang membawa berita bahwa di barat sana telah atau baru turun kitab suci. Maka berangkatlah beliau dari tanah kelahirannya melalui jalur sutra yang banyak dihuni oleh pedagang-pedagang muslim provinsi Zhejiang atau Cina bagian timur menuju ke barat atau tanah Arab. Orang Cina mengenal Islam dengan sebutan Yisilan Jiao atau Yisilan Jibao yang berarti agama yang murni. Masyarakat Tiongkok menyebut Mekah sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad dengan sebutan di barat atau barat besar. Hal inilah yang mendorong Kaisar dinasti Tang untuk mengutus duta atau utusan Tong Samcong untuk belajar kitab suci Al-Quran yang baru turun di barat atau di Arab. Sejarah mencatat Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada 618 sampai 905 Masehi, yang dibawa oleh salah seorang panglima muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, di masa Khalifah Utsman bin Affan. Menurut Shen Yuan dalam karyanya A Brief Study of the Introduction of Islam to China, masuklah Islam ke Cina sekitar tahun 30 Hijriah atau sekitar 651 Masehi atau masa setelah Tong Samcong melakukan perjalanan ke barat. Ketika itu Cina diperintah oleh Kaisar Yonghiu. Ada pula yang menyebut nama Yung Wei, penerus dari Kaisar Tang Li Simin. Data masuknya Islam ke Cina ini dipertegas oleh Ibrahim Tian Yingma dalam bukunya Muslim in China. Buku ini secara lengkap mengupas sejarah perkembangan Islam di Cina sejak awal masuk hingga tahun 1980-an. Utusan Khalifah Utsman itu diterima secara terbuka oleh Kaisar Yonghiu dan dinasti Tang. Kaisar Yonghiu menghargai ajaran Islam dan menganggap ajaran Islam punya kesamaan dengan ajaran Konfusianisme atau Buddha. Untuk menunjukkan keagungannya terhadap Islam, Kaisar mengizinkan berdirinya masjid pertama di Chang'an atau Kanton. Masjid itu diberi nama Huaisheng atau Masjid Memorial. Menurut versi Ibrahim Tian Yingma, masjid itu diberi nama Kuang Tase yang berarti menara cemerlang dan dibangun oleh Yusuf. Sedangkan masjid lainnya yang dibangun di sini adalah Chen Lin Se yang berarti masjid dengan tanduk satu. Kedua masjid itu tetap berdiri hingga saat ini setelah 14 abad. Ketika dinasti Tang berkuasa, Cina telah mencapai masa keemasan, sehingga dengan mudah ajaran Islam tersebar dan dikenal masyarakat Tiongkok. Dalam kitab sejarah Cina yang berjudul Chiu Tangshu, diceritakan Cina pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Taxi atau Arab. Orang-orang Taxi ini merupakan duta dari Tani Moni atau Amirul Mukminin. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Sementara itu, Buya Hamka di dalam buku sejarah umat Islam menulis pada tahun 674 Masehi sampai dengan 675 Masehi, Cina kedatangan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau dinasti Umayyah. Bahkan disebutkan setelah kunjungan ke negeri Cina, Muawiyah melakukan observasi ke tanah Jawa
yaitu dengan mendatangi kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan diperoleh informasi, pada masa dinasti Umayyah ada 17 duta muslim datang ke Cina, sementara di masa dinasti Abbasiyah dikirim sebanyak 18 duta. Kisah perjalanan Tong Samcong adalah cerita asli perjalanan biksu Kuangza ke barat atau Arab. Namun di serial Kerasakti, perjalanan itu mendapat banyak cerita tambahan, termasuk karakter utama bernama Sung Gokong. Legenda perjalanan ke barat ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Catatan Perjalanan ke Barat Zaman Tang Raya atau Tatang Siuji yang disusun tahun 626 Masehi. Yang aslinya buku ini ditulis oleh seorang biksu bernama Xuanzang, menggambarkan keindahan jalur sutra. Xuanzang bercerita tentang perjalanannya sendiri ke barat. Catatan sejarah ini berisikan 139 negara kecil-kecil yang disinggahi dalam perjalanannya ke barat. Catatan meliputi keadaan politik, geografi, dan masyarakat masing-masing negara. Catatan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis pada tahun 1857, bahasa Inggris pada tahun 1884, dan berbagai bahasa lainnya. Namun India mengambil catatan ini sebagai acuan akademis, mendalami sejarah kuno di India di zaman Tang. Serial Kerasakti sendiri diadaptasi dari kisah ini. Kisah perjalanan ke barat versi novel hampir mirip seperti yang ada pada serial Kerasakti yang kita tonton di televisi. Tapi plot twistnya lebih mendetail, lengkap dengan gaya penceritaan yang mengalun indah. Dan satu kelebihan lainnya dari novel ialah adanya puisi. Momen pertarungan atau pemandangannya sering banget digambarkan lewat puisi singkat yang kata-katanya dirangkai dengan elok. Berbeda dengan serial televisinya yang lebih banyak menggambarkan aksi bela diri. Namun berbeda dengan Tong Samcong atau Sung Zuang, Sung Gokong sendiri adalah tokoh mitologi. Dalam filmnya atau dalam novelnya itu, Wu terlihat lebih menekankan tokoh Sung Gokong daripada tokoh sejarah asli Xuanzang. Dapat dilihat dari penokohan Pendeta Tong sebagai seorang yang baik hati namun lemah, padahal dalam sejarahnya Tong Samcong mengadakan ekspedisi sendirian yang dapat membuktikan ketegarannya. Dan yang perlu kalian ketahui juga, bahwa semua pengikut dari Tong Samcong semuanya itu adalah bagian dari manusia itu sendiri. Sung Gokong diibaratkan sifat pemarah, kemudian Cupatkai diibaratkan hawa nafsu, dan Wu Jing atau Mak Bao yang diibaratkan adalah penakut dan jadi korban kecerobohan oleh amarahnya.